kita sama-sama berdoa untuk mencari berkah pada kegiatan kita hari ini. Silakan user ikuti doanya. Sebelum memulai pelajaran pada siang ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih user. Semoga kita semua mendapat berkah, belajar yang dapat manfaat dan lancar semua. Amin. Amin. Siapa yang nggak masuk hari ini? Patron, Patron apa? sakit, Sakit. Siapa lagi? yang leader, Yang video apa? Alfa, Apa? Masih ada? Dendi, Jadi apa? Alfa, Apa? Jadi patron sakit, dia video apa, dan dia apa? Sudah? ya, Kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan sehingga bisa bergabung dengan kalian untuk bisa belajar bersama. Amin. Cek kebersihan tempat. Alhamdulillah, berarti kalian sudah menjaga bahwa kebersihan sebagian daripada Cek kerapian pakaian. Alhamdulillah, luar biasa. Anak itu memang super the best. Nah, alhamdulillah ya. Semoga selalu seperti ini karena kita bagus di luar pun akan terlihat bagus. Dalam belajar kita harus punya sikap kerjasama. Karena kalau tidak ada kerjasama, masalah yang ada tidak akan terpecahkan. Maunya sendiri-sendiri, apa kataku, itu nggak akan jadi. Tapi kalau adanya kerjasama, saling gotong royong, kemudian jujur, disiplin, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan aman dan tertib. Paham? Sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, coba Ibu akan menanyakan pelajaran yang kemarin. Siapa yang tahu? Kemarin kita belajar tentang penyetaraan persamaan reaksi redox dengan cara bilangan oksidasi, ya kan? Nah, coba siapa yang tahu langkah-langkahnya? Kira Bu, Oke, Kira, silakan. tuliskan persamaan reaksinya, setarakan unsur yang mengalami perubahan redox dengan memberi koefisien yang sesuai. Jangan lupa kembalikan dengan jumlah atom yang terlibat dalam perubahan redox oksidasinya. Samakan jumlah perubahan redox dengan memberi koefisien. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ dalam suasana asam atau ion OH- dalam suasana basah. Setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Oke, bagus. Beri hapus untuk Vira. Jadi kita harus seperti itu ya. Kita harus tahu. Jangan dilupakan materi-materi sebelum kita
pembelajarannya adalah di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Apa PBL? Problem Based Learning. Maka diharapkan kalian dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dalam kondisi asam dan basa dengan mengembangkan nilai kreativitasnya berpikir tingkat tinggi, kerjasamanya dituntut, gotong royongnya juga jujur, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi manfaat pembelajaran materi ini adalah kita bisa tahu cara mencegahnya atau cara mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan reaksi redoks. Tuh, nanti setelah belajar ini kita terutama kalian akan mengetahui hal tersebut. Cara mengatasi masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam persamaan reaksi redoks. Oke, tujuan sudah, masalah sudah. Sekarang coba Ibu akan cek benar nggak sih di rumah belajar. Oke, kita akan lihat dulu apakah kalian mampu dengan pretest yang Ibu adakan ini. Ya, tulis nama ya. Empat. Tulis nama kelas. Tulis nama kelas dan siap soalnya. Ready soalnya? Ready. Tulis nomor 1. Dalam kondisi apa saja? Langsung jawab aja ya, soalnya didengarin ya. Dalam kondisi apa saja penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dapat dilakukan? Dalam kondisi apa saja penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara penyetaraan persamaan reaksi dengan cara setengah reaksi dapat dilakukan? Dalam kondisi apa saja? Sendiri-sendiri, jangan kerjasama. Mau dilihat nih mana yang udah belajar di rumah, mana yang belum. Sudah nomor 1? Nomor 2, tuliskan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dalam suasana asam. Tuliskan langkah-langkah penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dalam kondisi asam. Tuliskan langkah-langkahnya. Kasih waktu 2 menit. Oke, cukup. Tutup. Ya, selesai dapatkan penanya. Terima kasih. Boleh diminta kembali. Ini hasil pretestnya, semoga menghasilkan hasil yang baik. Kalau hasilnya baik berarti belajar di rumahnya juga baik ya. Begitu seterusnya ya. Sebelum belajar itu di rumah malam-malam harus belajar agar apa yang diterangkan Bapak Ibu gurunya nyambung. Paham? Paham. Nanti akan dicek pretestnya bagus nggak nih?
Semoga bagus. Oke. Oke, ini tujuan kita sudah. Tujuan kita ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh penjelasan cara menyatakan persamaan reaksi redox. Boleh dilihat di buku paketnya ada, di buku LKS-nya ada. Buku paketnya ada, buku LKS-nya ada. Sementara boleh dilihat PPT yang Ibu tampilkan. Judul hari ini adalah redox dan sel elektrokimia. Kalau hari kemarin kita belajar pengukuran persamaan reaksi redox dengan menggunakan bilangan oksidasi, kelanjutannya adalah dengan cara setengah reaksi. Nah ini, kelihatan kan? Tuliskan cara setengah reaksi redox dalam suasana asam. Ada di buku LKS ada, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan lewat grup juga ada, boleh dibuka bahan ajarnya di grup, kemudian di buku paket ada, di buku LKS juga ada, di PPT juga ada. Sama intinya ya, intinya seperti ini. Tuliskan kerangka dasar setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Setarakan semua atom selain H dan O. Setarakan atom-atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O di mana diperlukan. Sampai selesai, kita akan coba gimana sih tahap-tahapannya gitu ya. Sekarang ada contoh soal dulu. Kita ambil soal dari buku paket. Boleh buka buku paketnya dalam suasana asam. Di halaman 50 yang punya buku paket, di halaman 50 ada soalnya KMnO4 ditambah FeCl2 tambah HCl menjadi MnCl2 ditambah FeCl. Aku tahu nggak soalnya? H2O. Ini soalnya. Langkah pertama kita harus menentukan persamaan reaksi reduksinya dan persamaan reaksi oksidasi. Persamaan reaksi reduksinya kita harus tahu dia naik apa turun? Reduksi. Oksidasi? Untuk naik turun kita harus tahu bel. K itu golongan pertama ke 1. O min 2. Berarti ini 8 plus 7. Min 1 Fe-nya plus 2. Ini sama, tidak ada perubahan. Mn plus 2. Fe plus 3. KCl tidak ada perubahan. Oh ini ada perubahan. Cl jadi min 1. Oh tidak. Mn sama, Cl yang ada di sini saja. Ini tidak berubah, sama. Ini adalah BO, di mana dia mengalami perubahan. Untuk Mn dari plus 7 menjadi plus 2. Naik turun. Berarti dia termasuk reaksi reduksi. Berarti kita ambil ionnya kan dengan cara setengah reaksi. Setengah reaksi berarti diambil reaksi reduksinya saja dan reaksi oksidasinya saja. Untuk ini kita ambil MnO4- menjadi Mn2+. Oke, kita ambil ion-ionnya aja. Ini reduksi. Kenapa reduksi? Karena dari 7 ke 2 turun. Kemudian reaksi oksidasi. Oksidasi berarti dia naik BO-nya dari plus 2 ke plus 3. Kita ambil Fe-nya 2+ menjadi Fe3+. Oke, ini langkah pertama dengan menuliskan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oke, turun naik di situ sudah nampak. Sekarang
oksigennya? Empat. Tambah 4H2O. 4H2O. Paham? Langkah selanjutnya kita yang bawah dulu. Ada nggak di sini oksigen? Kalau tidak ada berarti tulis saja seperti itu. Fe 2+ menjadi Fe 3+. Langsung seperti itu. Paham untuk langkah kedua? Langkah kedua menambah. Oh, langkah kedua menyamakan jumlah atom. Sekarang jumlah atom yang mengalami perubahan BO sama nggak? Mn di sini berapa? Di sini berapa? Sama-sama 1. Di sini Fe-nya sama-sama 1. Karena sama-sama 1 jadi tidak perlu dikalikan. Di langkah kedua ya, ingat. Di langkah kedua tidak perlu disamakan karena sama-sama 1. Sudah sama dia. Kalau belum sama maka harus dikalikan. Biasanya yang kecil nyamain yang besar. Paham? Itu langkah kedua. Yang langkah ketiga dengan menambahkan H2O. Di kekurangan kalau asam, kalau basa di kelebihan. Oke, sudah menambah H2O. Di sini tidak ada O maka aman. Langkah selanjutnya menambah, kalau di asam berarti H+. Menambah H+ di kekurangan oksigen. Menambah H+ di kekurangan atau kelebihan? Di kekurangan hidrogen. Kekurangan hidrogen. Di sini Mn tulis lagi O4 min menjadi Mn 2+ tambah 4H2O. Ini Fe 2+ menjadi Fe 3+. Oke, perhatikan. Sekarang mana hidrogennya yang kurang? Sebelah kiri ada nggak hidrogen? Ada? Ada nggak hidrogen? Hidrogen itu H. Ada nggak di sini H? Di sini ada sebanyak 4, 1, 8. Jadi nambahnya di sini sebanyak 8 H+.
Sudah? Oke, setarakan semua atom H dan O. H-nya tadi dengan cara menambahkan H+, O-nya dengan cara menambahkan OH. Paham? Setarakan atom-atom oksigen dengan itu kan dengan menambahkan H2O, dengan menambahkan H+, gitu kalau dia asam, kalau dia basa OH. Terus muatannya disamakan. Sudah disamakan muatan, dijumlahkan. Sudah dijumlahkan kemudian penyempurnaan. Seperti itu lah. Yang basa sama, cuma bedanya di posisi posisi itunya aja. Kalau yang basah OH H2O-nya dikelebihan sama menambah OH- bukan H+. Understand? Yes. Oke, itu penjelasan dari saya. Jadi langkah kalian adalah nanti dengan cara lihat gambar. Sudah lihat gambar, ada masalah yang harus kalian pikirkan di situ. Sudah lihat gambar, kemudian kalian diskusikan masalah ini supaya pecah. Ya, sudah pecah, sudah maju, baru nanti kita lihat hasil belajar kalian hari ini bisa apa enggak. Paham? Paham. Oke, sekarang lihat gambar. Gambar apa ini? Besi. Siapa yang tahu gambar apa ini? Oke, Suci. Adanya perkarat pada besi itu. Bagus. Beri apa sih Suci? Apa dulu? Gila Kak, Iyi dulu. Oh, Rica. Warnanya yang berbeda. Warnanya berbeda. Warnanya apa dia? Rica, bisa dijelaskan? Coklatan. Kayak karat-karat gitu ya. Oke, sekarang ini. Gimana ini? Adanya korosi. Adanya korosi di situ ya. Oke. Siapa lagi yang lain? Oh, Yuta, silakan. Terjadinya perubahan reaksi kimia. Adanya perubahan reaksi kimia di situ ya, khususnya reaksi reduksi dan oksidasi. Itu bagus, itu masalah berikutnya kan. Bagus ya. Beri aplaus buat Iyi, Rica dan Yuta. Apakah ada lagi masalah selain daripada itu? Nah, siapa dulu nih? Yuta dulu, boleh Yuta. Semakin lama besi akan semakin mengeropos. Memeropos ya, karena perkara tadi kan lama-lama habis, bolong, meropos gitu ya. Bagus, Yuta, tentang Pak Yuta. Sekarang Mila. Faktor-faktor yang menyebabkan besi berkarat. Iya, jadi tadi kok bisa dia yang tadinya mulus jadi meropos, berkarat, warnanya berubah gitu kan. Nah itu bagus. Mila, tentang Mbak Mila. Ada lagi masalah yang bisa didapat? Oke dia, silakan. Bagaimana cara besi bisa berkarat? Ya, bagaimana cara besi bisa berkarat? Kemudian langkah selanjutnya gimana? Supaya dia tidak berkarat. Bagaimana caranya supaya dia tidak berkarat? Bagus ya, terima kasih buat dia. Aku suruh buat dia. Sudah timbul masalah. Sekarang lihat video yang ada. Silakan disimak.
pengembangan oksigen, perkembangan redoks, ada yang meningkat oksigen, meningkat elektron, perubahan naik turun DO. Kalau pada besi dia meningkat oksigen dia, makanya dia keropos. Oke, cukup sekian filmnya. Maaf ya, jadi masalah yang kalian dapatkan tadi bisa kalian pecahkan dengan melihat video tadi. Dengan melihat video tadi bisa dipecahkan nanti masalahnya. Oke? Sekarang dibagikan kepada kalian. Di LKPD ini kalian berusaha memecahkan masalah dari gambar yang sudah diamati tadi. Paham? Dimohon kerjasamanya dalam memecahkan masalah yang ada tadi ya. Karena kalau nggak kerjasama nggak selesai. Oke. Ya. Boleh, silakan diskusikan. Silakan dilihat buku paketnya, buku LKS-nya, bahan ajar yang sudah dibagikan di grup. Boleh di situ dilihat di jurnal-jurnal yang ada, artikel-artikel yang ada, agar dapat memecahkan masalah yang kalian dapatkan tadi setelah mengamati gambar tadi. Paham? Boleh dibuka bukunya. Semangat ya untuk mencari jawabannya. Ya sama, dibuka bukunya, dibaca bukunya. Karena kalau tidak membaca tidak bisa menjawab pertanyaan atau masalah-masalah yang ada tadi. Silakan diskusi, boleh dibuka lewat internetnya. Kan banyak jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang mendukung pemecahan masalah kita tadi tentang perkaratan, apa penyebabnya. Bukan. Apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, reaksinya seperti apa, gitu ya.
dari masalah itu harus seperti apa gimana caranya sampai di solusinya dia akhirnya bisa agar tidak terjadi Gimana, sudah siap? Nah, bentar lagi Bu. Tolong dibuka, Anis. Kalau sudah siap, siap-siap kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 rombongan Dora, Anis, Dora, Adel, Dea, sama Karin. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dari LKPD tentang penyetaraan setengah reaksi yang akan dijelaskan oleh Dora. Dari permasalahan gambar di atas, kami mendapatkan berbagai masalah. Tolong disimak ya, temannya maju tolong 1. disimak. Perkaratan. 2. Apa penyebabnya? 3. Reaksi redox. 4. Gimana cara agar tidak terjadi perkaratan? Satu, perkaratan. Korosi atau perkaratan adalah proses teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen yang ada di udara membentuk oksigennya. 2. Apa penyebabnya? 1. Konsentrasi H2O dan O2. 2. pH. 3. Suhu. 4. Keberadaan elektrolit. 5. galvanologi. Reaksi redox. Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Reaksi reduksi O2 ditambah 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 4OH-. Hasilnya 4 Fe ditambah 3O2 ditambah NH2O menjadi 2Fe2O3NH2O. Ya, sudah. Di sini kami akan membahas penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan reaksi dalam kondisi asal. Ya, tunjukkan pertanyaan dulu ke temannya. Ada nggak pertanyaan ke temannya? Apakah ada yang bertanya? Ya, Anis. Silakan
menjadi BRO3 min Duanya di bawah itu, BR2 duanya di bawah. BR2 menjadi BRO3 min merupakan reaksi oksidasi karena mengalami kenaikan. BR2O BO-nya 0, BRO3 min BO-nya plus 7. Dan ZN2 plus menjadi ZN merupakan reaksi reduksi karena mengalami penurunan. ZN2 plus BO-nya plus 2, ZN BO-nya 0. Apakah jelas? Jelas. Ya, lanjut langkah berikutnya. Itu langkah pertama. Langkah kedua. Ini merupakan langkah pertama. Dan langkah kedua menyamakan jumlah atom yang BO-nya berubah. Si siapa namanya Dea sama Karin sini biar Bapak bisa lulus. Agar jumlah atomnya sama maka kita kalikan sama-sama 2. Ya. Terus langkah ketiga kita akan menambahkan H2O.
BRO 3 min ditambah 12 H plus tambah 10 elektronik. 10 ini dapat dihasilkan dari logam keempat 10 muatan 10 elektronik. Zn 2 plus 2E menjadi Zn. Langkah keenam akan menyamakan elektron. Langsung aja buat di sini. Di apa dikali kan? Ya, buat di situ kalinya kemudian maka ke situ langsung perubahan ininya, penyempurnaannya. Ya, dari satu bawahnya. Oke, bagus. Lanjut hasilnya bagaimana? Iya. Gak apa-apa terus sama tetap langsung gak apa-apa terus langsung itu. Tulis hasilnya. Gimana paham dari sini pertanyaannya? Siap-siap kelompok berdua ya? Dalam suasana dasar. Karena sama-sama 10 elektronik maka kita coret. Itu yang dalam kurung 5-nya dihapus karena sudah di atas dikatakan pengakuannya dia. Dia cepat aja maksudnya. Ya. Hasil dari sisi kiri PR2 ditambah 6H2O ditambah 5Zn 2 plus ditambah menjadi 5Zn ditambah 2BRO 3 min ditambah 12H plus. Kalau menjadi berarti tanda tangan, tulis tanda tangannya. Ya, terus gimana? Sudah sama semua paham yang lain? Tutup. Sekian dari presentasi dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus itu. Kelompok 2. Ada siapa? Silakan kelompok 2. Boleh dihapus supaya nanti bisa. Ya, yang moderator silakan mulai. Gak usah nunggu yang hapusnya selesai. Silakan yang moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pengamatan kami tentang penyelenggaraan persamaan reaksi redoks. Ya, Berdasarkan sistem reaksi dalam kondisi basah. Ya. Bagaimana perkaratan pada besi yang akan dibacakan oleh Gigi? Silakan. Korosi atau perkaratan adalah proses terikodinasikan suatu logam pada gas oksigen yang ada di udara membentuk oksidanya. Adanya reaksi redoks yang akan dibacakan oleh Samila. Fe menjadi Fe2 plus 2E min yaitu oksidasi. O2 plus 2H2O plus 2E min menjadi 4OH min yaitu reaksi reduksi. Hasilnya 4Fe plus 3O2 plus NH2O menjadi 2F2O3
in H2O. Ya, Penyebab perkaratan yang akan dibacakan oleh I. silahkan. 1. Konsentrasi H2O dan O2. 2. pH. 3. Suhu. 4. Keberadaan elektrolit. 5. Galvanic coupling. Cara mengatasi agar tidak ada perkaratan pada besi yang akan dibacakan oleh Richa. 1. Metode pelapisan atau coating. B. Proteksi atau katodik. C. Penambahan inhibitor. Oke. Kemudian selesai. Kalau selesai, ya betul. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Yang baik dari Oke, dari silakan. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Tolong jelaskan penyetaraan reaksi redoks dengan setengah reaksi dalam suasana basah. Oke, terima kasih. Silakan. Posisi boleh ini dulu, mengerti dulu, supaya semuanya bisa jelas. Perhatikan ya, perhatikan temannya supaya paham. Tadi secara asam, sekarang dalam kondisi basah. Baiklah, penyetaraan persamaan reaksi redoks berdasarkan setengah reaksi dalam kondisi basah. Di langkah pertama, CrO4 memiliki bilox plus 6 dan Cr2O3 memiliki bilox 3. Di reaksi tersebut mengalami penurunan dari bilox plus 6 ke plus 3, yaitu reaksi reduksi. Ya. Namanya setengah reaksi ya, jadi ditulis dulu setengahnya, reduksinya bagaimana, oksidasinya bagaimana. Bisa dilihat dari BO-nya. Ya, terus lanjut. Buang. Jadi dapatlah 2 Cr. Ya, terus. Yang bawah gimana? Udah sama belum? Yang di bawah karena F-nya di sini 1, di sini juga 1, jadi tidak perlu dikalikan. Bagus, lanjut. Di langkah ketiga kita akan menentukan H2O atau menambahkan H2O pada unsur dan kelebihan oksigen. Ya, untuk masa kelebihan ya. Lanjut. Di sini agar sama maka di sini O3. O-nya ada 3. O-nya ada 3, maka di sini juga 3. Maka dari itu memiliki 3 H2O. Paham? Paham. Ya, lanjut. Sama dengan 6. Oke, bagus. Terus
Di langkah kelima kita akan menyamakan muatan agar Iya, matanya disamakan. 6 ohamin agar sama dengan agar sama dengan 6. min 4, maka ditambah dengan 2 elektron. Oke, terus yang bawah kita jelaskan. Di langkah ke-6 kita akan menyamakan elektron. Karena elektronnya sudah sama, maka masing-masing dikali 1 dan 1. Yang itu ada di sebelah E. Ya, gitu. Lanjut di penyempurnaan. Karena di sini memiliki masing-masing 2 elektron, maka dicoret. Reaksi sebelah kanan kita jumlahkan lalu pindahkan ke reaksi sebelah kiri kita jumlahkan lalu kita pindahkan ke bawah kiri. Begitu pula dengan reaksi sebelah kanan. Sudah selesai penjelasannya? Sudah? Ya, silakan. Kalau sudah selesai, boleh ditutup. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikianlah penjelasan dari masalah yang kita dapatkan tadi setelah Desember. Paham? Oke, terima kasih. Saya akan memberi penghargaan buat kelompok yang terbaik, yaitu beri aplaus buat kelompok 1. Bagus, terima kasih sudah yang maju, kelompok yang sudah maju. Semoga yang lainnya juga bisa lebih baik lagi dari sekarang. Paham? Kesimpulan. Apa kesimpulan yang kalian dapat pada pelajaran hari ini? Coba, saya tanya besar. Oke, Putri. Cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam kondisi asal. Ya, bagus. Gimana? Ada langkah-langkahnya? Gimana? Tulis kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah dalam bentuk blok. Setarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan redoks. Setarakan jumlah oksigen dengan menambahkan molekul air H2O. Setarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Setarakan muatan dengan menambahkan elektron Ni. Samakan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dibebaskan pada setengah reaksi oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Kemudian jumlahkan kedua reaksi. Oke, bagus. Terima kasih Putri. Beri aplaus buat Putri. Kita ada 2 kondisi kan dalam setengah reaksi. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Ferry, silakan. Cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana basah. Ya, silakan Ferry.
1. Tulis kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi secara terpisah dalam bentuk ion. 2. Setarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan Bilox. 3. Setarakan jumlah oksigen dengan menambah ion OH- dikalikan 2. 4. Setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul air H2O. 5. Setarakan muatan dengan menambah elektron. 6. Samakan jumlah elektron yang diserap pada setengah reaksi reduksi dengan jumlah elektron yang dibebaskan pada setengah reaksi oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Kemudian jumlahkan kedua reaksi. Ya, gimana Ferry, sudah? Sudah. Sudah. Beri aplaus buat Ferry. Jadi pertanyaan ada dua. Sudah dijawab sama Putri secara asal bagaimana, secara bahasa bagaimana? Paham? Sekarang evaluasi. Apakah kalian paham akan pelajaran hari ini? Coba dijawab, disilang aja ya. Tulis nama, disilang. Ya. Bagus semua. Bagus semua. Sendiri-sendiri jangan kerjasama. Tulis nama, jawabannya langsung di situ. Silang. Dikasih waktu 5 menit. Satu kurang satu. Kalau dikasih gitu ya. Jangan, tulis nama. Silang di situ lah, coret di situ lah. Tulis lah, tulis nama. Silang di situ lah. Evaluasi sudah, semoga hasilnya lebih baik ya dari yang kemarin. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Evaluasi sudah, sekarang refleksi. Coba, siapa yang bisa jawab? Setelah pembelajaran hari ini, akhirnya saya mampu apa? Saya bisa apa? Saya paham apa? Paham akan? Tunjuk kanan, tunjuk kanan, tunjuk kanan. Paham tentang apa kita belajar hari ini? Nanda, silakan Nanda. Paham tentang cara menyetarakan reaksi reduksi Iya, paham. Dengan cara apa Nanda? dengan cara metode Setengah reaksi. Dihapus Pak Nanda. Setelah pembelajaran hari ini, akhirnya saya memahami bahwa penyetaraan persamaan reaksi itu dapat dilakukan dalam kondisi apa saja. Tunjuk tangan. Dea. Asam basa. Asam dan basa. Kemudian perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini bagaimana? Tunjuk tangan. Suci. Senang. Senang. Ada yang nggak senang? Dea, apa lagi? Itu menambah wawasan. Menambah wawasan. Ada lagi? Sudah tidak ada. Kalau yang berikutnya, setelah melakukan pembelajaran ini, target saya berikutnya apa? Tunjuk tangan, Vira. Akan lebih paham akan materi. Akan lebih paham lagi akan materi berikutnya. Oke, itu refleksi jurnal yang pertama. Kemudian selanjutnya emoji. Bagaimana cara mengajar saya? Buat sedih kalau memang saya sangat menyedihkan. Buat
media pembelajaran yang bermacam-macam? Media, tadi ada PowerPoint, ada video, menulis juga di papan tulis. Apakah itu termasuk bermacam-macam? 3. Apakah saya menanyakan bagaimana kamu paham nggak akan pelajaran? Ada nggak saya menanyakan hal seperti itu? Paham nggak kamu nak? Kalau nggak ada buat kecewa, ibu tidak menanyakan hal tersebut. 4. Apakah saya memberi kesempatan bertanya pada saat pembelajaran tadi? Ada nggak saya beri kesempatan bertanya? Kalau nggak ada, buat sedih atau kecewa. Lanjut. Apakah saya mengubah cara mengajar dengan menggunakan media yang lain? Pada saat kamu tidak paham, pada saat kamu nggak paham, saya mengubah cara mengajar saya. Ada nggak caranya seperti itu? Soal selanjutnya, apakah saya tampilnya ceria, berwibawa, rapi, memotivasi, tenang, adil, objektif, dan penuh perhatian kepada peserta didik? Apakah saya melakukan hal itu? Nomor 7, apakah saya mengajak diskusi, tanya jawab melalui berbagai pembelajaran dan permainan? 8. Apakah saya menyarankan menggunakan berbagai macam buku, sumber-sumber lain seperti jurnal, artikel yang bisa dilihat di internet? 9. Apakah saya membimbing dan menasihati, memberi teladan karakter profil Pancasilanya? Tadi yang disiplin, yang kerjasama, yang gotong royong, yang jujur, ada nggak saya bicara seperti itu? Terakhir, apakah saya memotivasi, memberi semangat pada kegiatan pembelajaran yang kali ini? Kalau tidak, buat sedih. Silakan yang sudah boleh ditulis tempel di depan.